Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang media tanam untuk anggrek. Tentu saja kita harus tahu karakter bunga anggrek yang akan kita tanam. Anggrek itu suka air atau tidak? Pengetahuan tentang habitat asli juga sangat dibutuhkan karena akan mempengaruhi perkembangan anggrek itu sendiri. Nah, sekarang mari kita simak media tanam anggrek, kelebihan serta kekurangan. Yuk, langsung saja. Yang pertama, yaitu batu bata atau pecahan genting. Batu bata merah berasal dari tanah liat yang tentunya memiliki unsur-unsur yang terkandung di dalam tanah pada umumnya, berupa mineral, H2O, magnesium, dan lain sebagainya. Unsur-unsur yang terkandung dalam tanah tersebut memiliki peranan yang sangat penting yang dibutuhkan oleh tanaman sebagai media menancapnya akar tanaman dan sumber nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Pecahan batu bata atau genting sangat cocok untuk tanaman anggrek karena media tanam ini biasanya diletakkan di bawah pot atau yang kita sebut sebagai basic pot. Kelebihan dari batu bata atau pecahan genting adalah tidak gampang lapu, sistem drainasi dan aerasinya memadai sangat baik. Sebagai area melekat atau menempelnya akar, memelihara kelembapan sekitar akar, sebagai area menampung asupan air, adanya unsur hara yang diperlukan untuk perkembangan tanaman hias anggrek. Sedangkan untuk kekurangan, media tanaman ini gampang ditumbuhi lumut. Tetapi jangan cemas, kalau itu terjadi, segera ganti dengan batu bara yang baru. Yang kedua, yaitu sabut kelapa. Sabut kelapa sebagai media tanam anggrek paling lazim dijumpai. Komposisi kimia sabut kelapa antara lain selulosa, lignin, pyroligous acid, gas, arang, tar, tinin, dan potasium. Sabut kelapa mengandung unsur kalium sebesar 10,25% sehingga dapat menjadi alternatif sumber kalium organik untuk menggantikan pupuk KCl. Selain digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik, sabut kelapa juga digunakan sebagai media tanam dalam pembuatan agar-agar kertas. Unsur hara seperti kalium, magnesium, kalium, natrium, dan fosfor yang sesuai digunakan sebagai pupuk organik. Debu sabut kelapa juga mengandung berbagai unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, natrium, ferum, mangan, tembaga, zinc, dan aluminium. Kelebihan dari media tanam ini adalah banyak yang memilih ini karena memiliki energi simpan atau energi tampung air yang benar-benar baik. Sabut kelapa juga mengandung beragam macam unsur hara yang perlu untuk perkembangan anggrek. Sedangkan untuk kekurangannya, sering digunakan sebagai rumah semut. Tetapi Anda bisa merendamnya dalam larutan fungisida agar tidak diserang lumut atau serangga. Media yang ketiga adalah arang. Arang merupakan residu hitam berisi karbon murni tanpa kandungan air, terdiri atas 85-98% unsur karbon, dan selebihnya adalah abu dan bahan kimia lain. Kelebihan media tanam arang kayu yaitu memiliki rongga udara yang besar sehingga ventilasi baik dan kandungan oksigen di dalam pun menjadi baik. Kemampuannya dalam mengikat air juga sangat baik, tidak gampang lapuk, menyimpan banyak air, tidak gampang ditumbuhi cendawan dan bakteri. Arang juga memiliki sifat buffer, yang artinya bila kita memberikan kesalahan pemupukan, mungkin kelebihan dosis,
maka masih dapat ditoleransi oleh arang itu sendiri. Kekurangannya, kandungan unsurnya hanya sedikit, yaitu hanya karbon, dan dapat ditumbuhi jamur, sehingga sebelum penggunaannya, arang kayu dapat dilarutkan dalam pupuk NPK dan fungisida untuk menghindarinya. Yang keempat, yaitu moss. Moss memiliki kelebihan dalam mengikat air sampai 80%, nitrogen 2-3%. Moss memiliki kemampuan menyimpan air 15-20 kali dari berat kering. Unsur yang terkandung natrium, kalium, kalsium, magnesium, mangan, dan fosfor. Kemampuan moss untuk menahan air lebih banyak di dalam sel. Struktur moss yang berongga memperlancar sirkulasi udara di dalam media, dan adanya zat antibakteri yang dapat menghambat timbulnya jamur dan penyakit. Moss umumnya dijadikan sarana tanaman, bunga, epifit, dan terestrial. Kelebihannya, saat laku, jaringan tanaman ini mengandung unsur hara yang diperlukan oleh bunga anggrek. Media ini dapat mengatur kelembapan supaya tidak gampang menjadikan akar pada bunga anggrek membusuk. Media ini juga awet serta dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tetapi, moss memiliki kekurangan, yaitu bisa dijadikan sebagai rumah dari semut dan serangga lain, sehingga perlu perendaman dalam larutan fungisida. Media yang kelima yaitu potongan kayu atau gergaji kayu dan serutan kayu. Kandungan senyawa yang ada di kayu kering adalah selulosa dan lignin yang kaya akan NaOH. Dalam perkembangannya, pupuk organik sering menggunakan bagian-bagian dari tumbuhan sebagai pupuk alam. Buah kembali ke buah, daun kembali ke daun, batang kembali ke batang, dan akar kembali ke akar. Dalam hal ini, selain unsur kayu yang dibutuhkan oleh tumbuhan, ternyata kayu memiliki kelebihan sebagai media tanam. Kelebihan dari kayu yaitu sistem aerasi dan drainasinya yang baik, sehingga cocok untuk anggrek. Media ini paling cocok untuk jenis anggrek terestrial atau jenis bunga anggrek tanah. Kekurangannya, terbatasnya unsur hara nitrogen. Proses pelapukan sarana ini berlangsung lambat, sebab kayu banyak mengandung senyawa yang sulit terdekomposisi. Dan yang terakhir adalah media pakis. Pakis bisa digunakan dalam bentuk batangan maupun cacahan. Pakis sangat cocok jadi media tanaman anggrek. Batang pakis mengandung unsur nitrogen, karbon, dan hidrogen, serta silika yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Pakis yang cocok untuk anggrek adalah bersifat potongan-potongan yang tidak benar-benar halus. Pakis yang halus justru memicu kelembapan tinggi yang membuat akar tanaman dapat membusuk. Kelebihan dari jenis pakis ini adalah tidak gampang laku, energi kunci air yang baik, memiliki drainase yang bagus, sedangkan kekurangannya menjadi sarang semut, sehingga seperti media lain perlu melarutkannya dalam larutan fungisida dan insektisida. Terima kasih. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share, dan bunyikan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.